Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang iman, bahwa iman itu mencakup 4 poin, yaitu amalan hati atau ucapan hati dan ucapan lisan. Poin pertama ucapan hati yaitu membenarkan dan meyakini. Ucapan lisan maknanya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketiga amalan hati seperti niat, ikhlas, cinta, berharap, tawakal, takut dan seterusnya. Dan yang keempat, amalan lisan dan amalan anggota badan. Amalan lisan, contohnya zikir, berdoa, baca Al-Quran. Amalan anggota badan, contohnya sholat, ruku, sujud, menyembelih, jihad fi sabilillah, thalabul ilm atau mengajarkannya, haji dan umroh dan seterusnya. Itu 4 poin cakupan dari keimanan. Kalau ke-4 poin ini sudah kita aplikasikan dan sudah kita fahami dengan pemahaman yang jelas, gamblang dan benar, maka kita sekarang akan membahas lawan dari keimanan, yaitu kufur. Kalau keimanan mencakup 4 poin, yaitu ucapan hati dan ucapan lisan, amalan hati dan amalan lisan serta anggota badan, maka kufur sebagai lawannya tidak akan lepas dari 4 jenis kekufuran. Pertama, kufur jahal wa takdzib. Jahal itu bodoh. Kufur karena kebodohan dan mendustakan. Dan ini lawan dari ucapan hati. Qaulul qalbi. Ucapan hati kan meyakini. Dan keyakinan ini atau membenarkan dan meyakini ini lahir dari ilmu. Lawannya bodoh. Terus mendustakan. Ini jenis kufur yang pertama. Kufur karena kebodohan dan mendustakan. Kedua, kufur juhud wa kitman au ingkar. Kufur juhud. Juhud itu menentang dan menyembunyikan kebenaran. Atau mengingkari kebenaran ini. Dia tahu ini benar. Tapi ditentang, disembunyikan, diingkari. Ketiga, kufur inad wa istikbar. Kufur inad. Inad itu enggan. Istikbar itu takabur. Dia tahu ini benar. Tapi enggan untuk menerimanya dan takabur, tidak mau menerimanya. Ini jenis kufur yang ketiga. Yang keempat, kufur nifaq.
kufur munafik. Inilah 4 jenis kekufuran. Kufur jahal dan takdzib yang pertama. Kedua, kufur juhud wa kitman, atau kufur dalam bentuk menentang dan menyembunyikan kebenaran. Tahu ini benar, ditentang. Tahu ini benar, disembunyikan. Ketiga, kufur karena enggan dan takabur. Enggan menerima dan takabur. Nanti contoh-contohnya kita jelaskan. Yang keempat, kufur nifaq. Satu saja di antara jenis kekufuran ini menyebabkan seorang muslim keluar dari agama ini, murtad. Kalau 4-empatnya ada dalam diri seseorang, berarti kadar kekufurannya berlipat-lipat. Dia zalim di atas kezaliman. Karena mungkin salah satu di antara 4 poin iman yang kemarin dijelaskan tidak ada. Mungkin tidak ada ucapan hati, mungkin tidak ada ucapan lisan, mungkin tidak ada amalan hati, mungkin tidak ada amalan lisan dan anggota perbuatan. Mungkin salah satunya tidak ada, mungkin sebagiannya, mungkin seluruhnya. Maka jenis kekufuran itu dirinci oleh para ulama dengan rincian sebagai berikut. Pertama, fa'inin tafat kulluha ijtama anwa'ul kufur ghairun nifaq. Kalau keempat cakupan keimanan itu tidak ada dalam diri orang ini, maka di dalam dirinya terkumpul seluruh jenis kekufuran kecuali kufur nifaq. Dia tidak ada ucapan hati, tidak ada ucapan lisan, tidak ada amalan hati, tidak ada amalan lisan dan perbuatan, maka dia ya kufur jahal dan takdzib, ya kufur juhud dan kitman, ya kufur inad dan istikbar. Tapi tidak masuk ke dalam kufur munafik. Kalau munafik masih ada amal lisan dan amal perbuatan. Kedua, wa in intafa tasdiqul qalbi ma'adamil ilmi bil haqq fa kufrul jahl wa takdzib. Kalau di dalam hatinya tidak ada ucapan hati, tidak ada tasdik, tidak membenarkan, tidak percaya karena bodoh, karena tidak memiliki ilmu tentang kebenaran. Akhirnya dia tidak percaya. Ini adalah kufur bodoh dan mendustakan. Contohnya kekufuran orang-orang musyrikin Arab zaman dahulu, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah, dalam surah Yunus ayat 39, bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Mereka mendustakan apa-apa yang tidak mereka ketahui ilmunya dan belum datang penjelasannya kepada mereka. Jadi mendustakan karena kebodohan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Wa in katamal haqqa ma'al ilmi bisidqihi fa kufrul juhud wal kitman awil inkar wa dzalika ka kufri fir'aun wa malaihi. Kalau seseorang menyembunyikan kebenaran padahal tahu, ilmunya tahu ini benar, yakin. Tapi dia sembunyikan. Dia tentang kebenaran itu. Tentu saja karena kepentingan dunia. Kalau diterima, diyakini, diakui, dia rugi duniawi. Mungkin hilang kekuasaan, hilang jabatan, hilang pengikut, hilang
kekayaan atau aspek dunia lainnya. Jadi dia tahu ini benar, tapi dia sembunyikan dan dia tentang kebenaran ini. Maka itu kufur juhud dan kitman. Juhud itu menentang, kitman itu menyembunyikan atau mengingkari. Contohnya kekufuran Fir'aun. Fir'aun itu yakin benar. Dakwah Nabi Musa itu benar, haqqa. Tapi kalau dia akui jatuh wibawanya, kekuasaannya runtuh. Sebab Musa dan kaumnya dari kalangan Bani Israel itu kaum yang menjadi budak mereka. Budak kaum Fir'aun namanya kaum Qutbiyah. Mereka menjadi majikannya, Bani Israel diperbudak, dijajah, diperbudak. Nabi Musa dari kalangan Bani Israel dan membela Bani Israel. Fir'aun yakin dakwah Nabi Musa benar, dalam hatinya meyakini. Tapi dia ingkari, dia sembunyikan kebenaran ini. Dari mana kita tahu bahwa dalam hatinya Fir'aun dan bala tentara ini meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa? Bukankah hati ini urusan yang tidak bisa diketahui oleh orang lain? Ya, tapi Allah tahu. Dan Allah yang memberitahukan bahwa Fir'aun itu yakin kepada kebenaran dakwah Nabi Musa. Kalau yakin kenapa ditentang? Karena kezaliman, karakter zalim dia dan ketakawuran, kesombongan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Naml 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Mereka yaitu Fir'aun dan bala tentaranya menentang dakwah Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Allah yang tahu hati setiap hamba. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami yang menciptakan manusia dan kami mengetahui isi-isi hati mereka, apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Allah itu alimun bidzati sudur, mengetahui isi setiap dada manusia, termasuk dada Fir'aun, isi hatinya tahu. Wastaqanatha anfusuhum, padahal mereka meyakini kebenaran dakwah Musa. Kenapa diingkari? Zulman wa uluwa. Karena sikap zalim dan ulu. Ulu itu merasa diri tinggi, sombong dan takabur. Fangzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Coba perhatikan bagaimana akibat kesudahan bagi orang-orang yang mengadakan kerusakan. Ini jenis yang ketiga. Yang keempat, wa in intafa amalul qalbi minan niyyati wal ikhlas wal mahabbah wal id'an ma'a inqiyadil jawarihi dhahirah fa kufrun nifaq. Kalau tidak ada amalan hati. Amalan hati contohnya seperti niat, ikhlas, mahabbah, khauf, roja kepada Allah. Tapi ada amalan zahir, amalan lisan atau anggota badan. Dia melakukan perintah Allah Azza wa Jalla. Tapi secara zahir, lisannya berucap, zahirnya mengamalkan. Tapi nggak ada amalan, nggak ada keyakinan, tidak ada yang disebut qaulul qalbi, ucapan hati tidak meyakini, tidak juga ada amalan hati,
Tidak ada tawakal, tidak ada mahabbah, tidak ada khasyah dan khauf, tidak ada roja, tidak ada ikhlas, tidak ada yang seperti itu. Maka ini yang disebut kufur nifaq. Nifaq besar. Orang munafik tuh kayak begitu. Mulutnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Amalnya dilakukan secara zahir, tapi nggak ada keyakinan dalam hatinya. Tidak yakin tentang kebenaran dari agama ini. Lalu kenapa dia berucap dan beramal? Demi kepentingan dunia. Karena di Madinah saat itu didominasi oleh Nabi dan kaum muslimin. Kalau ada orang yang tidak Islam, tidak akan dapat posisi, tidak akan dapat jabatan atau nama baik di komunitas kaum muslimin. Tidak akan memperoleh keuntungan duniawi, secara sosial, secara politik akan tersingkirkan. Maka dia pura-pura Islam. Hatinya tidak meyakini. Ini yang disebut dengan kufur nifaq. Inilah yang oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah mulai ayat 8 sampai ayat 20. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sampai ke ayat walau sya'allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat ke-20-nya. Ini ciri-ciri munafik dari Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lisannya tuh. Wa ma hum bimu'minin, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Lalu kenapa mereka ngaku beriman? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Disangkanya Allah bisa ditipu dengan cara pura-pura. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal mereka tidak menipu siapapun kecuali menipu dirinya sendiri. Dikiranya kemunafikannya akan menyelamatkan dia dunia akhirat. Dikiranya kemunafikannya tidak terketahui, tidak terbongkar. Terketahui, terbongkar. Merugikan dia dunia sampai akhirat. Jadi dia tertipu oleh dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka enggak sadar. Mereka enggak sadar bahwa mereka tertipu oleh dirinya sendiri, tapi menyangka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Sampai di ayat 20-nya, walau sya'allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Seandainya Allah menghendaki, Allah hilangkan tuh pendengarannya, penglihatannya, Allah hilangkan, Allah cabut. Jadi tuli, jadi buta. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini kufur nifaq. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, wa in intafa amalul qalbi wa amalul jawarih ma'al ma'rifah bil qalbi wal i'tiraf bil lisan fa kufru inadin wastikbar. Kalau di dalam diri seseorang tidak ada amalan hati. Amalan itu seperti ikhlas, seperti niat, tawakal, mahabbah, khauf, roja, dan seterusnya. Tidak ada amalan hati. Dan tidak ada amal jawarih. Tidak ada amalan lisan, tidak ada amalan anggota perbuatan. Tapi ada ucapan hati. Ucapan hati itu tadi meyakini kebenarannya. Dan itu karena ilmu.
Dia mengakui dengan hatinya dan mengakui juga dengan lisannya. Lisannya mengakui ini benar, hatinya mengakui ini benar. Tapi amalan hatinya tidak, amalan anggota badannya juga tidak. Ini disebut kufur inad dan istikbar. Istikbar, takabur. Inad itu enggan, tidak mau tunduk dan patuh kepada apa yang diyakininya. Takabur dia, tidak mau taat kepada apa yang diyakininya. Karena apa ya? Tentu saja karena dunia juga. Contohnya siapa? Contohnya seperti iblis laknatullahi alaih. Iblis tahu Allah, ya tahulah. Iblis kenal Allah, berilmu tentang Allah, ia berilmu. Dulu iblis ahli ibadah. Tapi tidak mau mengamalkan dengan hatinya, mengamalkan dengan anggota badannya, tidak mau. Disuruh sujud ke Adam dalam rangka menghormat, dia enggak mau. Contohnya seperti kekufuran umumnya orang-orang Yahudi yang menyaksikan kebenaran kerasulan Muhammad SAW dan tidak mau mengakuinya, tidak mau mengikutinya. Tahu ini Nabi akhir zaman. Contohnya seperti Huyai bin Akhtab. Ini sebenarnya mertua Nabi SAW. Dari istrinya namanya Safiyah, anak orang Yahudi. Putrinya Muslim, dinikahi. Mertuanya tetap dalam kekufurannya. Sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Dia tahu Muhammad SAW ini Nabi akhir zaman. Seperti keyakinan umumnya orang-orang Yahudi. Seperti Ka'ab bin Ashraf. Juga seorang pemimpin Yahudi. Yang setelah Perang Badar usai, kaum musyrikin kalah telak oleh kaum muslimin. Si Ka'ab bin Ashraf ini salah seorang tokoh Yahudi di Madinah. Dia memprovokasi orang Mekah. Datang ke Mekah memprovokasi, memuji-muji orang Mekah. Menjelek-jelekan Nabi dan para sahabatnya begitu. Sampai membuat syair-syair yang menghina. Sampai Nabi SAW berkata kepada sahabat, siapa yang bisa bunuh dia? Ada beberapa sahabat, di antaranya Muhammad bin Maslamah. Akhirnya dibunuh dia. Karena provokator yang sangat-sangat membahayakan. Oleh karena itulah, maka Nabi SAW menginstruksikan untuk membunuhnya. Orang-orang Yahudi tahu Nabi SAW itu Nabi akhir zaman. Karena apa? Tanda-tandanya jelas. Kan di dalam kitab Taurat mereka diterangkan bahwa kelak akan datang Nabi akhir zaman. Tanda-tanda fisiknya ini, tanda-tanda psikisnya ini, atau attitude-nya, karakternya ini. Di antaranya di belakang punggung, di atas punggung bagian atas ke pundaknya ada cap kenabian berupa tanda hitam sebesar apel. Hitamnya ini karena tumbuh bulu-bulu yang ngagunduk di sana. Diterangkan dalam Taurat, dalam Injil. Makanya pernah ada seorang yang mengetahui bahwa kelak Nabi akhir zaman itu akan muncul dengan tanda-tanda begini, lalu ada orang yang ngaku Nabi baru, namanya Muhammad alaihissalam. Dilihat, iya di belakangnya benar ada tanda. Terus dia ambil sekantung kurma, lalu datang, ya Muhammad ini sedekah untuk dariku. Oleh Nabi SAW diambil, dibagi-bagikan, kurma itu beliau sendiri tidak makan. Karena sedekah haram bagi Nabi dan keluarganya dan turunannya. Benar nih, gak makan. Besoknya datang lagi, ya Muhammad ini hadiah. Kemarin sedekah, ini hadiah. Nabi menerima dan memakannya. Dan Nabi memakan hadiah, tidak makan sedekah.
Betul. Jadi yakin ini Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu. Yakin mereka itu. Tapi kenapa diingkari? Karena hasad kepada bangsa Quraisy yang Nabi SAW turunan bangsa Quraisy tadi. Orang-orang Yahudi itu tahu Nabi akhir zaman itu lahir di Mekah, nanti akan pindah ke Madinah dan mengembangkan agama ini di Madinah. Makanya orang-orang Yahudi dari Syam, dari negeri Syam, banyak yang pindah ke Madinah menyambut kedatangan Nabi baru nanti. Ada 3 bangsa Yahudi yang pindah, Yahudi Bani Quraidah, Bani Qunaiqa dan Bani Nadhr. Pindah di sana menyambut kedatangan Nabi. Selama menunggu kedatangan Nabi, orang Yahudi ini terlibat persaingan yang keras dengan orang-orang Quraisy di Mekah. Pokoknya bermusuhan gitu, gontok-gontokan. Setiap kali orang Quraisy ini perang dengan bangsa lain dan menang, euforia kemenangan itu bergema sampai memanas-manasi orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Tunggu sampai keluar Nabi akhir zaman, kami akan memerangi kalian bersama Nabi ini. Orang Yahudi meyakini Nabi akhir zaman bangsa Yahudi, turunan Bani Israel. Sebab dari dahulu para Nabi Bani Israel, turunan Nabi Israel. Nabi Israel itu Nabi Yakub. Terus Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semua itu Bani Israel. Jadi mereka meyakini Nabi akhir zaman juga bakal turunan Bani Israel. Makanya gemes banget ke orang-orang Quraisy tuh. Ternyata Nabi akhir zaman yang mereka tunggu-tunggu bangsa Quraisy. Musuh besarnya. Gimana perasaan? Gengsi untuk mengakui kenabian bangsa Quraisy ini nih. Makanya mereka walaupun tahu ini Nabi yang sebenarnya selama ini mereka tunggu. Mereka mengenal seperti mengenal anak-anak mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi ini seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi Nabi ini ternyata berasal dari suku bangsa musuhnya. Maka diingkari. Gak mau mengakuinya. Dia berilmu tentang kebenaran Nabi akhir zaman tapi tidak mau mengakuinya. Karena gengsi, karena hasad. Nah ini yang disebut dengan kufur inad dan istikbar, sama dengan kufurnya orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat, karena ketakaburan dan pengingkaran mereka kepada hal itu. Ini poin yang kelima. Poin yang keenam, mungkin gak ada orang yang meyakini dalam hati, ada amalan hati, ada ucapan hati, tapi tidak mengamalkan secara lisan dan secara perbuatan. Ini nyaris mustahil. Umpamanya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini kebenaran Islam, terus memiliki amalan hati berupa tawakal, berupa mahabbah, berupa khauf, tapi tidak ada amalan lisan dan amalan anggota badan. Tidak melaksanakan perintah, tidak menjauhi larangan. Nyaris mustahil. Karena apa? Karena kalau punya amalan hati berupa khauf atau khasyah, takut kepada Allah, mustahil berani melanggar larangannya. Kalau ada amalan hati berupa mahabbah atau cinta kepada Allah, mustahil berani mengabaikan perintahnya.
Jadi orang yang mengaku muslim tapi melanggar larangan, mengabaikan perintah, itu karena tidak adanya mahabbah dan khauf atau khasyah, atau kadarnya sangat kecil. Sehingga tidak bisa memotivasi untuk beramal. Ibarat baterai gitu ya, kalau sudah soak, sudah sedikit lagi persentase kadar baterainya, dipasang baterai itu di mobilan gitu, tidak akan jalan, paling tot gitu ya, dimasukin ke senter, dicetrekin, tidak akan ada cahayanya kecuali ngetetet kecil, lemah karena kadar baterainya, tenaga yang tersimpan di baterai itu lemah, tidak bisa mendorong. Begitu juga unsur keimanan berupa amalan hati seperti mahabbah, raja, khauf, khasyah, tawakal, itu kecil, tidak memberikan dorongan untuk beramal, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kondisi hatinya bagus, pasti ada amalan hati. Ada mahabbah kepada Allah, cinta. Efek dari cinta dia akan melaksanakan semua yang Allah perintahkan. Ada khauf dan khasyah, takut kepada Allah. Efek dari takut ini pasti akan menjauhi larangan-larangan, tidak akan dilanggar. Dan seterusnya. Kalau hatinya begitu, maka hati akan menggerakkan seluruh anggota badan untuk beramal. Karena Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ingat, di dalam tubuh manusia, dalam jasad manusia ada segumpal daging. Bila kondisi segumpal daging ini baik, baiklah seluruh anggota badannya. Bila segumpal daging ini buruk, buruklah seluruh anggota badan. Ingat, segumpal daging ini adalah hati. Kalau hati baik, seluruh anggota badannya akan diperintahkan, digerakkan untuk beramal kebaikan. Kalau hatinya buruk, pasti akan beramal keburukan, menyuruh untuk melakukan amal buruk. Jadi kondisi hati manusia terrefleksikan dalam bentuk ucapan dan amalan. Memang hati tidak bisa diketahui, tapi bisa dilihat dari amalan dia. Nggak bisa seseorang mengatakan hati saya mah sebenarnya baik, tapi larangan Allah dilanggar, perintah Allah diabaikan. Nggak bisa. Kalau larangan Allah dilanggar, perintah diabaikan, menunjukkan busuk hatinya. Maka kalau ada seorang perempuan tidak berjilbab, tidak menutup aurat, auratnya kemana-mana, lalu dia ngomong, yang penting hatinya baik. Ngapain pakai cadar, hatinya busuk? Ucapan yang penting hatinya baik itu benar, penting baiknya hati. Tapi baiknya hati akan terrefleksikan dalam bentuk amal, ya enggak? Kalau hatinya baik, semua perintah Allah dilaksanakan. Enggak mungkin auratnya dibuka. Kalau hatinya baik, mulutnya ini pasti dijaga. Kalau hatinya baik, enggak mungkin larangan Allah dilanggar. Sama dengan tank bensin itu dalam mobil atau motor kan nggak bisa dilihatnya, motor mah bisa kata. Mobil nggak bisa isinya penuh atau tidak, nggak bisa dilihat. Tapi ada indikatornya, ya nggak? Jarum tuh kalau di F berarti penuh bensinnya. Tapi kalau di tengah berarti pertengahan, kalau di E berarti kosong, emergency. Nggak bisa kita mengaku ini full tank mobil saya. Cing toong, nggak bisa ditok. Dilihat jarumnya ke E. Pas di starter, nggak nyala-nyala.
Bukan karena kerusakan yang lain, tapi karena memang bensinnya habis. Nggak bisa ngaku full tank tapi lampu indikatornya, jarum indikatornya di E. Sama dengan nggak bisa ngaku bahwa hati kita baik, jiwa kita bersih, tapi kelakuannya nyebelin. Tapi amaliyahnya bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang mengatakan, ngapain berjilbab kalau hatinya busuk? Bukan jilbabnya yang disalahkan. Jilbabnya pertahankan, hatinya diperbaiki. Ngapain berjilbab kalau mulutnya julid? Julidnya yang dibuang, bukan jilbabnya yang dikritik. Yang penting mas saya, walaupun tidak jilbab, hati saya baik. Nggak mungkin hati baik tanpa dijilbab, ya. Hati baik pasti akan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, ya. Inilah 6 poin jenis-jenis kekufuran yang didasarkan kepada poin-poin yang tercakup di dalam amalan hati yang sudah kita terangkan. Maka dari penjelasan tadi kita bisa mengetahui beberapa penyimpangan beberapa orang tentang konsep keimanan. Sebab di kalangan kaum muslimin banyak terjadi kekeliruan di dalam meyakini konsep keimanan. Pertama, seorang tokoh namanya Ibnu Rawandi dan orang-orang yang sebangsa dia dari kalangan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu orang yang taqdimul aql anin naql. Lebih mendahulukan ra'yu daripada wahyu. Lebih mendahulukan akal daripada nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Akal menjadi hakim bagi Quran dan hadis. Kalau ada hadis sesahih apapun tapi tidak masuk akal, ditolak, didhaifkan. Kalau ada ayat yang tidak masuk akal, makna ayat itu ditakwil kepada makna yang sesuai dengan akalnya. Itu kalangan Mu'tazilah. Salah satu tokohnya Ibnu Rawandi. Pencetusnya Wasil bin Atha dengan Abu Ubaid. Tapi tokoh-tokohnya banyak. Ada Ali Al-Jubai, ada Ar-Rawandi dan seterusnya. Dari kalangan Mu'tazilah. Bagaimana konsep keimanan Mu'tazilah? Mereka menyatakan, annal iman huwa mujarradut tasdiq faqat. Iman itu cukup hanya percaya, membenarkan. Itu sudah iman. Kalau hanya percaya tapi tidak diikuti oleh amalan, itu berarti sama dengan orang-orang Yahudi, sama dengan iblis. Iblis yakin nggak, percaya nggak kepada Allah? Iya percaya. Berarti iblis muslim dong. Berarti Yahudi juga muslim dong, karena membenarkan kenabian Muhammad SAW, meyakini kebenarannya walaupun mengingkarinya karena kedengkiannya kepada bangsa Quraisy. Kedua, ada tokoh lain namanya Jaham bin Safwan. Maka dikenal pemikirannya dengan pemikiran Jahmiyah. Imam Asy-Syahrustani dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Al-Milal wan Nihal itu kitab yang berisi 72 golongan yang berpecah belah didasarkan pada hadis. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Satu ini al-jamaah atau yang dikenal dengan ahlus sunnah wal jamaah. 72 golongannya masuk neraka. Tapi masih muslim karena disebut umatku. Tidak keluar dari Islam, tidak murtad, tapi yang menyimpang dan terancam dengan neraka. Ingat, terancam bukan vonis ya. Sama dengan orang yang gibah itu ada ancaman neraka. Bukan berarti kamu gibah pasti kamu ke neraka. Enggak.
Beda antara memvonis pelaku dengan menghukumi perbuatannya. Ghibah diancam neraka. Mabuk, zina, judi itu diancam dengan neraka. Tapi apakah pasti penjudi, pemabuk, pezina, penggibah masuk neraka? Itu hal lain. Karena masuk surga atau masuk nerakanya banyak faktor. Terutama bagaimana akhir kehidupannya. Tobat apa tidak. Dikalkulasi dengan amal ibadah, amal kebaikannya. Pasti walaupun penjudi dia ada amal ibadahnya kan. Walaupun pezina dia suka sholat, suka saum. Walaupun pemabuk dia suka berbuat kebaikan. Itu dikalkulasi, ditimbang. Tapi amalan dia menyebabkan dia terancam dengan neraka. Ya. Termasuk pelaku kebid'ahan. Nas Al-Quran dan hadis yang menyatakan pelaku kebid'ahan terancam dengan neraka. Ini bukan vonis sama sekali. Bukan vonis kepada pelakunya. Tapi perbuatannya menyebabkan pelakunya terancam. Bukan pasti masuk, bukan. Ayatnya ada, hadisnya ada. Di antara ayat surah An-Nur ayat 63 Allah menyatakan فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi itu takut bahwa mereka itu akan dikenai fitnah di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Ini ayat. Hadis, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jauhi perkara-perkara baru dalam agama. Karena perkara baru dalam agama bid'ah, setiap bid'ah sesat, setiap sesat neraka. Ini terancam pelakunya, bukan vonis. Bukan setiap pelaku kebid'ahan pasti ke neraka. Enggak. Nanti dikalkulasikan dengan kebaikan-kebaikannya. Nah, jadi orang yang 72 golongan masuk neraka tadi masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tapi terancam. Ingat, terancam. Lalu siapa saja dan yang bagaimana saja yang 72 golongan tadi? Para ulama berupaya, berikhtiar, bersungguh-sungguh membongkar Quran dan sunnah ucapan para sahabat untuk mengklasifikasi siapa saja yang 72 golongan. Lahirlah kitab, salah satunya ini beberapa kitab. Salah satunya Al-Milal wan Nihal, susunan Imam Asy-Syahrustani rahimahullah. Nah, di antara 72 golongan itu tidak ada kelompok Jahmiyah. Kenapa? Karena Jahmiyah sudah di luar Islam. Sudah murtad dengan keyakinannya. Tokohnya Jaham bin Safwan. Makanya dinisbatkan kepada nama Jaham disebut Jahmiyah. Bagaimana konsep keimanan Jaham bin Safwan? Dia menyatakan al-iman huwal ma'rifatu billahi faqat. Iman itu hanya cukup tahu tentang Allah saja. Asal tahu tentang Allah dia mukmin. Bayangkan. Berdasarkan pemahaman dan keyakinan Jaham bin Safwan ini, nyaris tak ada seorang pun manusia atau jin di dunia kecuali pasti dia tahu bahwa di dunia ini ada Allah, ada pencipta. Termasuk yang kafir, iya. Termasuk yang ateis, iya. Kan yang ateis tidak bertuhan, iya ngomongan, tapi orang ateis coba di barat. Ateis tapi kalau ada apa, oh my God, gitu kan. Engkau ateis tapi nyebut my God. Nah sekarang diplesetkan my ghost. Ada lagi my goodness gitunya, Dewi jadinya bukan Tuhan lagi. Maka menurut Jaham bin Safwan tak ada satupun manusia yang kafir. Karena semua manusia meyakini adanya sang pencipta. Itu yang kedua. Ketiga, kelompok Murji'ah.
Kelompok Murji'ah meyakini al-iman huwal iqrar bil lisan duna aqdil qalbi. Kata Murji'ah, iman itu hanya cukup mengaku secara lisan walaupun hati tidak yakin. Itu Murji'ah. Maka menurut Murji'ah ini orang munafik juga mukmin. Karena orang munafik syahadat. Orang munafik mengaku iman. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi lisannya mengucapkan kami iman kepada Allah dan hari akhir. Padahal hatinya tidak. Ini munafik. Munafik besar. Yang bukan muslim lagi dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Nah, Murji'ah menyatakan iman itu cukup mengakui dengan lisan. Padahal munafik yang besar, munafik itu ada dua, munafik besar, munafik kecil. Munafik besar bukan muslim. Karena hatinya tidak meyakini kebenaran Islam, tapi lisannya mengakui, anggota badannya mengamalkan, tapi hatinya 100% menolak. Itu kufur hakikatnya. Pura-pura Islam itu munafik besar. Munafik besar ini yang terancam dengan ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada tingkat neraka yang paling bawah. Ada lagi munafik kecil. Munafik kecil dia masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Cirinya dalam satu hadis disebut 3, dalam hadis lain disebut 4. Ayatul munafiq 3. Tanda munafik 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, dalam riwayat lain wa idza khasama fajara. Kalau berbicara dia dusta, kalau berjanji dia ingkar, kalau diamanati khianat. Yang keempat, kalau bertengkar curang dia. Ini 4 tanda munafik kecil. Ada nggak di kalangan kaum muslimin yang punya 4 tanda ini? Banyak. Apakah kalau 4-4-nya dimiliki atau sebagian dimiliki orang itu munafik? Ya, tapi munafik kecil tidak keluar dari Islam. Tidak boleh yang orang muslim yang berdosa, yang berdusta, karena dusta ciri munafik, lalu ditembak dengan ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Enggak, itu untuk munafik besar, untuk munafik yang kufur. Kalau ini muslim tapi muslim yang berdosa besar karena memiliki karakter munafik. Tapi hatinya yakin Islam ini benar. Kita lah yakin nggak Islam ini benar? Iyalah. Suka nggak kita berdusta? Ngaku, pasti pernah. Suka nggak kita ingkar janji? Iya ngaku. Suka nggak kita khianat? Iya. Suka nggak kita curang? Iya. Itu ciri khas munafik. Dalam diri kita ada karakter munafik, tapi ini nifak kecil. Tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tidak murtad. Nah, jadi yang munafik besar itu adalah yang kufur. Allah berfirman tentang munafikin yang besar ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih." Al-Quran surah At-Taubah ayat 84 sampai 85. Kata Allah, janganlah kalian menyolatkan salah seorang pun di antara mereka yang mati. Orang munafik kalau mati jangan disolatkan selama-lamanya. Wala taqum ala qabrihi, jangan berdiri di atas kuburannya. Maksudnya berdiri di atas kuburan itu mendoakan. Mendoakan dengan berdiri di atas kuburan, tapi jangan diinjak ya, di pinggirnya. Jangan berdiri di atas kuburan untuk mendoakan ampunan rahmat. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulih. Karena mereka sudah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang munafik bukanlah mukmin. Makanya
keliru banget kalau orang-orang Murji'ah tadi mengatakan iman itu cukup ikrar dengan lisan tanpa keyakinan dengan hati. Ini bahaya. Ada lagi yang lain yang mendefinisikan Islam at-tasdiq bil jinan wal ikrar bil lisan. Iman itu hanya membenarkan dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan. Tak perlu untuk mengamalkan dengan anggota badan. Hanya cukup 2 kalimat syahadat, hati yakin benar sudah. Nggak beramal, kewajiban nggak dilaksanakan, larangan boleh dilanggar, ada lagi. Ini juga keliru. Menyimpang dari definisi dan batasan iman yang ditetapkan Ahlus Sunnah berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih bahwa ucapan dan perbuatan termasuk bagian dari iman. Kita sudah bahas ketika definisi iman. Nabi SAW menyatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adha anit tariq. Wal haya syu'batu minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. Cabang tertinggi mengucapkan la ilaha illallah. Cabang terendah membuang gangguan dari jalan. Dan malu sebagai salah satu cabang keimanan. Nabi dalam hadis ini menjelaskan masing-masing satu contoh untuk 3 unsur amalan iman. Amalan lisan, amalan anggota badan, amalan hati. Ucapan la ilaha illallah, amalan lisan. Membuang gangguan dari jalan, amalan anggota perbuatan. Rasa malu, amalan hati. Jadi amalan anggota badan dan amalan lisan bagian dari keimanan. Makanya Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menyatakan as-salatu minal iman. As-sawmu minal iman. Az-zakatu minal iman. Ya, salat bagian dari keimanan. Terus zakat bagian dari keimanan. Saum juga bagian dari keimanan. Bahkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar minal iman. Amar ma'ruf nahi munkar juga bagian dari keimanan. Jadi amal anggota badan bagian dari keimanan, bahkan wujud nyata dari keimanan yang tersimpan dalam hati dan terucap dengan lisan diwujudkannya dalam bentuk amalan nyata. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, jaga nih mulut. Bicara yang baik atau diam. Muliakan tamu, muliakan tetangga. Ini amal nyata. Amal nyata merupakan perwujudan dari iman. Berdasarkan hal itu, kelirulah kalau orang meyakini iman itu hanya hati dan lisan tanpa memasukkan amalan anggota badan. Ya. Inilah penjelasan kita di hari ini, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Sekarang kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil Abu Lukman di studio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Silakan. Baiklah, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah dan tidak disebutkan di mana. Ingin bertanya Ustadz, jika seorang istri meminta suaminya untuk mencari kerja sampingan Ustadz, karena penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apakah itu termasuk bagian kufur nikmat Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukran wa jazakumullahu khairan. Taib, afwan wa jazakillahu khairan. Pertama, boleh nggak perempuan atau istri bekerja? Boleh, dengan beberapa syarat. Pertama, seizin suami atau wali. Kalau dia sudah bersuami, seizin suami. Kalau dia belum bersuami, seizin walinya, orang tuanya. Syarat yang kedua,
pekerjaannya yang sesuai dengan fitrah kewanitaannya. Seperti masak, seperti menjahit, administrasi ringan yang seperti itu. Ketiga, aman, baik di jalannya ataupun di tempat kerjanya, aman dari fitnah, aman dari maksiat, tidak ada khalwat, tidak ada ikhtilat. Nah, yang keempatnya ini yang lebih penting, tidak mengabaikan kewajiban sebagai istri dan ibu. Sebagai istri bagi suaminya, sebagai ibu bagi anak-anaknya. Tetap terurus, tetap ditunaikan kewajibannya. Kalau 4 poin syarat ini dipenuhi, boleh istri bekerja. Nah, sekarang kalau suami pas-pasan atau kurang-kurangan, resiko sebulan 2 juta, penghasilan suami cuma 1 juta. Jadi tekor setiap bulan. Akhirnya istri minta izin ke suami untuk bekerja. Baik dia mencari sendiri ataupun minta dicarikan oleh suami pekerjaan. Dan suami mengizinkan dengan memperhatikan 4 poin tadi, boleh. Tapi kalau ternyata tidak terpenuhi syarat-syarat tadi, tidak ada izin suami, maka istri nggak boleh bekerja. Atau ada izin suami tapi nggak ada pekerjaan yang cocok. Lowongan yang ada tukang aduk, tukang naik tiang listrik, yang nggak mungkin dilakukan oleh perempuan. Kuli panggul gitu ya. Porter di kereta masih jalan harus sudah lari gitu kan. Wanita riskan. Maka jangan. Lebih baik bersabar dalam kondisi seadanya. Atur keuangan dengan sebaik-baiknya. Paling begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali pertanyaan dari pesan WhatsApp. Pertanyaan Ustaz, bagaimana dengan muslim yang taat beribadah dan soleh Ustaz, rajin bersodakoh tapi masih melakukan riba, percaya pada hal-hal yang mistis dan juga melakukan bid'ah. Apa yang seperti ini bisa dikategorikan kufur nifak Ustaz? Mohon penjelasan. Baik, barakallahu fiik. Kufur nifak itu keluar dari Islam. Sudah dijelaskan tadi. 4 jenis kekufuran itu menyebabkan pelakunya bukan muslim lagi. Jadi kalau ada seorang muslim rajin ibadah, sholat yang 5 waktu, sholat sunat juga dilakukan, rajin infak sedekah, tapi dia masih muamalah dengan riba dan masih kedukun umpamanya ya, masih punya jimat. Bagaimana dengan orang seperti itu? Iya. Ketika dia beribadah dan ibadahnya memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah, ya dia berpahala. Ketika sholat, dia dapat pahala sholat. Ketika infak dan sedekah, dia dapat pahala infak dan sedekah. Ketika ngaji, dia dapat pahala ngaji. Ketika dia memakan harta riba, ya dosa. Ketika dia pergi ke dukun, ya dosa. Pergi ke dukun termasuk kufur, tapi kufur kecil. Nabi SAW menyatakan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal dan mempercayai omongannya, maka dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur apa? Kufur kecil. Dia tidak murtad. Jadi dosanya dosa besar, kufurnya kecil tapi dosanya besar. Oleh karena itu ketika seseorang melakukan dosa, ya dia dihukumi dosa. Dan ketika dia melakukan ibadah, ya berpahala dengan ibadahnya. Semua kita begitu, hanya beda jenis dosanya. Kalau tadi ya rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah tapi suka riba, suka kedukun. Itu riba dan kedukunnya itu dosa dan penyimpangannya. Yang lain ada suka ibadah, suka ngaji, tapi suka ghibah.
suka dusta, suka menghina. Ya ketika ghibah, dusta, menghina dia dosa. Ketika ibadah dan ibadahnya memenuhi syarat rukun dan syaratnya sah, ya dipahalai. Besarnya pahala sesuai dengan kualitas ibadah yang dia lakukan. Jadi nanti dikalkulasikan mana yang lebih berat, pahala atau dosa. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ fa'ummuhu hawiyah. Siapa yang pahalanya lebih berat daripada dosanya, dia selamat. Hidupnya senang bahagia. Ke surga, tidak akan ke neraka. Walaupun ada dosa. Loh, gimana dosanya yang masih tersisa? Terhapus oleh sebagian dari pahalanya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Pahala kebaikan menghapus dosa-dosa. Tapi wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang ringan, enteng kebaikannya, pahalanya, lebih berat ke dosanya, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya di neraka hawiyah. Jadi kebaikannya yang sedikit dipakai menghapus dosanya yang banyak, kebaikannya habis, yang tersisa hanyalah dosa. Nah, ini yang menyebabkan dia masuk neraka hawiyah, ya. Jadi tetap kaidah dalam hisab adil. Ketika dia berbuat amal soleh dia berpahala, ketika dia berbuat dosa dia berdosa dan nanti ditimbang. Dan dosa yang dilakukan oleh manusia, baik riba ataupun yang lainnya, tidak memurtadkan dia, tidak mengeluarkan dia dari Islam, tidak kafir karena dosa-dosa besarnya. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Abu Mijan di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Baik, silakan Bapak. Ya, pertanyaan gini Pak Ustadz. Barakallahu fiik Pak Ustadz. Ini ada kufur juhud dan tahjid, kufur irad, kufur syak, dan kufur istighfar. Nah ini mohon diterangkan Pak Ustadz, beda kufur juhud dan kufur tahjid. Pertanyaan kedua itu. Pertanyaan pertama tadi kufur juhud dan kufur tahjid. Lalu kufur i'rad, kufur syak, dan kufur istighfar. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa perbedaan kufur takdzib dan kufur juhud? Takdzib itu mendustakan karena kebodohan, tidak percaya karena bodoh. Akhirnya ketidakpercayaan dia menyebabkan dia kafir. Mendustakan itu menyebabkan dia kafir. Karena bodoh, tidak tahu. Adapun kufur juhud, dia tahu itu benar, tapi sengaja ditentang. Kebenarannya dia sembunyikan, ditentang. Kenapa? Karena kepentingan dunia. Seperti Fir'aun. Fir'aun meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Tahu benar. Kata siapa? Kata Allah. Wastaiqanatha anfusuhum. Fir'aun itu meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Tapi ditentang. Kenapa? Zulman wa uluwa. Karena kezaliman dan karena kesombongan, ketakaburan. Jadi ditentang. Dia tahu ini benar, tapi sengaja ditentang. Kalau dia tidak menentang, dia iman, dia ngikut, runtuh tuh kekuasaannya. Pengikutnya mungkin bisa berontak, mungkin bisa berontak. Kawan dekatnya si Qarun dan si Haman mungkin bisa menjauh gitu ya. Makanya dia tidak mau kehilangan keuntungan duniawinya, makanya ditentang walaupun meyakini kebenarannya. Dia kufur juhud dan kitman. Kitman itu apa? Kitman itu menyembunyikan kebenaran tersebut, ya. Itu bedanya kufur takdzib dengan kufur juhud. Adapun kufur inad dan istikbar, inad itu artinya enggan,
takabur. Karena merasa mulia, maka dia tidak mau iman. Kalau iman tuh rasanya menghinakan diri, merendahkan diri. Contoh yang nyata adalah iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba, dia enggan, inad itu. Wastakbaru, dan takabur. Wa kana minal kafirin. Makanya dia termasuk makhluk kufur. Karena iblis bangsa jin, ya. Dalam surah Al-Kahfi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis kana minal jinni. Fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu bangsa jin. Dia durhaka kepada perintah Allah. Kenapa? Karena mengikuti perintah Allah serasa hina. Harus sujud ke Adam yang dianggapnya makhluk yang baru diciptakan. Dia lebih senior. Ada arogansi senioritas. Masa senior harus menghormati junior? Nah, ini istikbar. Enggan, inad, dan istikbar. Takabur, makanya dia tidak menurut dan kufur. Ya, itu beberapa perbedaan antara jenis-jenis kekufuran, tapi semuanya sama mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wallahu a'lam. Silakan lagi Abu Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Ruslan di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya mau bertanya Pak Ustaz tentang wirid setelah sholat Jumat. Membaca Qul Huwallah 7 kali, membaca Qul A'udzu Birabbil Falaq 7 kali, Qul A'udzu Birabbin Nas 7 kali. Apakah ada hadisnya dari Rasulullah SAW maupun sahabat? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah Rasulullah SAW mengajarkan salawat kepada sahabat-sahabat beliau? Tolong Pak Ustaz disampaikan salawat apa saja yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ruslan di Banjarmasin ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, zikir ba'da sholat Jumat. Apakah betul kulhunya 7 kali, Al-Falaq An-Nas 7 kali? Taib. Ada perbedaan zikir ba'da sholat yang sirriyah dengan jahriyah. Bukan sirriyah, jahriyah. Zuhur, asar, isya dengan maghrib dan subuh. Apa perbedaannya? Perbedaannya ketika membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ketika zuhur, asar, dan isya hanya sekali-sekali. Jadi biasa setelah istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam minkas salam, dan seterusnya. Terus subhanallah, tasbih 33 boleh, 25 kali boleh, 11 kali boleh, 10 kali boleh. Semua itu berdasarkan nas hadis yang sahih. Masing-masing kemudian ditutup dengan la ilaha illallah, kemudian baca ayat kursi sekali. Nah, untuk zuhur, asar, dan isya, kulhu, Al-Falaq, An-Nas sekali-sekali. Untuk maghrib dan subuh 3 kali. Setelah itu baru berdoa dengan doa yang bebas. Nah, yang tidak ada keterangan wirid untuk Jumatan. Apakah sekali-sekali atau 3 kali? Kalau yang 7 kali tidak ada nas hadisnya. Yang ada sekali-sekali. Yang ada 3 kali untuk maghrib dan subuh. Untuk Jumat tidak ada keterangan. Maka ijtihad para ulama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram tentang wirid ini,
Maka untuk Jumatan dikiaskan kepada maghrib dan subuh. Bacalah Qul Huwallahnya 3 kali, Al-Falaknya 3 kali, An-Nasnya 3 kali. Itu hanya perbedaan antara wirid sholat subuh isya dengan selain 2 sholat itu, antara zuhur, asar, dan isya. Antara maghrib dengan subuh dan isya, zuhur, dan asar. Itu perbedaannya ya. Dan Jumat dikiaskannya kepada maghrib dan isya. Yaitu 3 kali Qul Hu-nya, Al-Falaknya, An-Nasnya, yang lainnya sama semuanya. Termasuk doa ba'da wiridnya juga silakan bebas, itu sama. Itulah yang ada keterangannya, wallahu a'lam bissawab. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sholawat yang diajarkan oleh Nabi SAW? Ini pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi SAW. Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, innallaha amarana an nusalli alaika. Kaifa nusalli alaik? Wahai Rasulullah, Allah menyuruh kami untuk bersolawat kepadamu. Bagaimana cara kami bersolawat? Karena dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wassallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan bersalamlah kepada beliau. Diperintah. Sahabat berkata, gimana kami bersalawat? Kata Nabi SAW, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Ini dalam kitab Bulughul Maram, susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, tentang salawat. Boleh juga kita bersalawat seperti salawat yang kita baca di dalam tahiyat. Tahiyat awal atau tahiyat akhir. Ya, dengan beberapa lafaz yang berbeda. Lafaz-lafaz yang berbeda itu semuanya dicontohkan. Bisa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada yang begitu? Ada juga yang sedikit berbeda lafaz tapi isinya sama. Itulah yang diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh hadis Nabi SAW yang sahih. Selain itu ada sholawat-sholawat yang dikarang-karang oleh orang-orang terkemudian. Kemudian jadi viral, dibumbui dengan khasiatnya ini, khasiatnya itu. Ada sholawat Badar, ada sholawat Nariyah, ada sholawat Kamilah, ada sholawat Munfarijah, itu juga ya. Siapa yang ngarang itu lahir 4 abad setelah Nabi wafat. Pada abad ke-4 Hijriah baru itu lahir orang Maroko tuh yang bikin. Lalu dari sana dikarang-karang cerita bahwa sholawat ini diamalkan sekian bisa menyembuhkan yang sakit. Sholawat ini diamalkan sekian bisa menyebabkan rezekinya lancar dan seterusnya. Ini bikinan orang. Nah, mana yang kita pilih? Sholawat yang diajarkan Nabi atau yang diajarkan oleh orang, yang dibikin orang? Agama ini wahyu. Wahyu itu sumbernya Quran dan Sunnah. Itu saja pegang. Selain dari Quran Sunnah bukanlah bagian dari agama. Ada orang yang menyatakan boleh mengada-adakan karena ada sahabat yang ketika sholat sami Allahu liman hamidah, bukan Rabbana walakal hamd tapi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi dan seterusnya. Lalu kata Nabi, siapa yang ngomong begitu? Saya ya Rasulullah, aku melihat para malaikat berebut mencatatkan itu. Ada yang menyatakan ini menunjukkan boleh nambah-nambah ngarang-ngarang. Coba lihat penjelasan para ulama tentang hadis itu. Bolehnya membaca itu setelah ada takrir dari Nabi SAW. Nabi menyatakan itu bagus, dicatat oleh malaikat secara berebut. Boleh ada takrir. Ada ketetapan dari Nabi SAW. Apakah setiap ucapan para sahabat oleh Nabi didiamkan, didukung? Tidak. Ada ucapan sahabat yang dilarang oleh Nabi SAW. Sebagaimana umpamanya pernah kita bahas dalam kitab Tauhid, seorang sahabat berkata, Masya Allah wa syi'ta. Terserah kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasul.
Langsung ditegur, la taqul masya Allah wa syita, walakin qul masya Allah wahdah. Jangan kamu katakan masya Allah wa syita, tapi katakan masya Allah saja, sudah. Jangan pakai wa syita. Ini ditegur. Menurut ijtihad sahabat itu ini baik ucapan. Ternyata salah ditegur. Yang ditegur jangan. Yang ditetapkan oke. Nah sekarang kalau kita nambah-nambah, ngarang-ngarang. Dari mana tahu bahwa karangan kita, tambahan kita ini dianggap baik oleh Nabi SAW. Mungkin saja kalau Nabi tahu ditegur keras. Tapi kan isinya baik. Baik menurut kita. Sahabat tadi yang mengatakan Masya Allah wasyita juga menurut dia baik kan. Tapi ternyata salah, keliru. Dan banyak contoh-contoh lain, ucapan atau perbuatan sahabat dilihat oleh Nabi ditegur, disalahkan banyak. Ada lagi yang dikukuhkan, iya betul, nah yang dikukuhkan boleh. Nah sekarang Nabinya sudah wafat. Maka jangan ambil risiko nambah-nambah dengan anggapan baik. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut Rasulullah SAW. Berkata Nabi SAW, ma min khairin illa qad bayantu lakum. Tidak ada satupun kebaikan dalam agama ini kecuali semuanya sudah dijelaskan kepada kalian. Setelah itu sudah aku jelaskan. Kadang-kadang dijelaskannya langsung oleh ucapan, kadang-kadang dijelaskannya langsung oleh perbuatan, kadang-kadang Allah memakai cara lain dilakukan atau dikatakan oleh para sahabat di hadapan Nabi, oleh Nabi dibenarkan. Itu semua kebaikan yang sudah dijelaskan. Tak ada yang tertinggal, tersisa, terlewat. Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamaku bagimu. Artinya sempurna, nggak perlu ada tambahan, nggak boleh. Kalau ada tambahan seolah-olah ini belum sempurna, ini harus ditambah kan gitunya. Nah itu. Jadi jangan tambah, cukup yang ada dari Nabi sudah jauh lebih mencukupi seluruh kehidupan ibadah kita, kebutuhan ibadah kita ya. Demikian wallahu a'lam bishawab, cukup ya sampai di sini, insyaallah kita lanjut kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.